Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Reni Oktarina, NPM 77, Rizkyah Pertiwi, NPM 74, Retsa Tiana Rahmawati, NPM 117, Endang Andriani, NPM 105, Rahma Triutami, NPM 122, dan Ika Puspitasari, NPM 131. Selanjutnya, materi-materi akan disampaikan oleh anggota kelompok 7 berdasarkan urutan NPM. Kepada teman-teman kelompok 7, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perkembangan bahasa dalam perspektif Vygotsky. Perkembangan bahasa dalam perspektif Vygotsky sangat terkait dengan masukan dari orang lain. Artinya, struktur kognisi tertentu perlu berkembang sebelum jenis-jenis pembelajaran tertentu dapat terjadi. Menurut Vygotsky, pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda yang didapatkan dari pengajaran dan informasi dari orang lain. Perkembangan terkait dengan pengaturan diri self-regulation, yaitu kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Ada 3 asumsi yang menjadi inti pandangan Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasi dari bentuk awal ke bentuk yang lain. Dan yang kedua, kemampuan kognisi dimediasi dengan kata lain. Bahasa yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Dan yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi latar belakang sosial kultural. B. Perspektif Vygotsky pada pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa oleh anak pertama kali dilakukan oleh orang dewasa dengan memberi model ucapan-ucapan untuk bayi. Rosman 2008. Hal ini karena bayi dianggap belum memiliki kemampuan untuk menyatakan kognitif tinggi. Sehingga dengan memberi model ucapan, orang dewasa juga mengarahkan struktur kognitif anak. William 1985 dalam Rosman 2008. Vygotsky mengklaim bahwa hanya untuk melalui interaksi sosial yang sustain, anak dapat menciptakan hipotesa mengenai keadaan lingkungan yang dituangkan dengan bahasa. Aktivitas ini bisa dimulai dari memberikan bayi perasaan mengenal diri atau identitas, bagaimana tempatnya di lingkungannya, dan bagaimana harapan orang lain mengenai perilakunya. C. Perspektif Vygotsky pada perkembangan bahasa. Vygotsky atau Hidayat 2014 berpendapat bahwa adanya satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran dan satu tahap perkembangan berpikir sebelum adanya bahasa. Kemudian, tahap tersebut bertemu dan terjadilah secara serentak pikiran berbahasa dan bahasa berpikir. Dengan kata lain, bahasa dan berpikir mula-mula terjadi secara sendiri-sendiri, kemudian bertemu dan saling mempengaruhi. Yang selanjutnya, Vygotsky dalam buku Adam tahun 2014 halaman 254 mengemukakan adanya 4 pandangan dalam perkembangan bahasa. Yang pertama ada more depends, di mana tahap seseorang bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bahasa. Yang kedua ada least depends, di mana tahap seseorang mencari bahasa secara mandiri dengan melepaskan ketergantungannya terhadap orang lain. Yang ketiga ada internalization, yaitu di mana tahap bahasa dapat diucapkan secara alami. Yang keempat atau yang terakhir adalah the auto-internalization, yaitu tahap di mana seseorang telah mampu memunculkan gaya bahasa dan stage of language. D. Karakteristik khas pada setiap tahap perkembangan dari perspektif Vygotsky. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar yang memusatkan perhatian.
Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan berpikir dan menyelesaikan masalah. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif. Guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak. 2. Secara khusus, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pembelajaran pribadi oleh teman sebaya atau per-tutoring, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal. Jadi kesimpulannya bahwa menurut Vygotsky dalam Slavin 2006 halaman 60, pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda yang didapatkan dari pengajaran dan informasi yang didapatkan dari orang lain. Perkembangannya terkait dengan pengaturan diri atau self-regulation, yaitu kemampuan berpikir, komunikasi, dan pemecahan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Pemerolehan bahasa pertama kali dilakukan oleh orang dewasa dengan memberikan model ucapan-ucapan untuk bayi, karena bayi dianggap belum memiliki kemampuan untuk menyatakan kognitif yang tinggi. Vygotsky juga menjelaskan bahwa bahasa dipengaruhi oleh kelompok sosial. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.